Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Vino Tegal. Untuk hari ini bukan bahas musik ya, ini membahas PP. Ya maklum lah, saya selingin dikit musik untuk ngisi kejenuhan karena PP-nya juga belum ngaceng-ngaceng gitu ya. Kita juga udah kesel juga yang namanya sudah mau puasa, belum ngaceng-ngaceng, bikin cekel aja. Tapi saya yakin semangat PP ini ke depan akan, menurut pandangan saya pribadi ya, tapi kalian tetap dia riset sendiri karena dalam dunia kripto berisiko tinggi bisa cuan atau bisa memble. Saya sendiri akumulasi terus, saya bertahap serok dan serok saya. Inilah salah satu money management yang harus kalian punyai. Kalau kemarin punya uang 100 juta di 0,04 kalian masuk, jual di 0,8 kalian jual, itu 26% loh. Artinya uang 100 juta kalian masuk dapat 26 juta. Memang kayak begitu cara mainnya, walaupun nggak punya 100 juta, 10 juta masuk ya. Kemarin pas cuan di TP ya udah cuan. Memang dalam bermain kripto memang seperti itu. Dan kalian juga harus pahami, untuk PP ini saya yakin sekali. Mau cari meme coin apa lagi coba? Memang ada meme coin yang naiknya tinggi, yang rankingnya masih ratusan ke sana, tapi kan paling naik berapa sih? Belum berkali-kali lipat, dan itu bisa terindikasi scam. Kita cari yang yakin, yang akan punya masa depan, yang akan masa panjang, yang akan cuan sampai berkali-kali lipat. Itu yang kita harapkan di sini, seperti si dan Doge dulu. Bahkan si Elon, saya rasa bisa aja dia mengangkat nanti si PP ini melebihi daripada si dan Doge. Sekarang ranking yang kemarin 3, 4, 5 aja masuk ke 37. Kalau dia akan ditendang ke ranking 15 besar ataupun 10 besar, itu ya bisa jadi, nggak ada yang tidak mungkin kalau di dalam dunia kripto. Saya masih meyakini secara fundament, apapun yang terbaik dilihat dari sisi sudut pandang manapun, dengan komunitas yang kuat, saya masih yakin di PP. Apalagi ada di set di situ yang mempunyai pasokan besar. Di situ kalau lagi bombong nanti dibakar habis-habisan, bisa jadi. Dan saya yakin akan bermasa panjang yang akan membuat kita cuan ke depan nanti. Tapi tetap kalian Dior riset sendiri ya. Kemarin kan sempat di ranking 45 ya, kemudian ditendang ke atas sampai ke 37. Kalau nanti ke depan akan ditendang sampai di ranking 10 besar, bisa saja. Dan tahun ini memang tahun yang menjadi tahun yang paling dikatakan membingungkan, tahun 2025 kemarin. Dengan berkutakan tingkah laku Trump yang nggak jelas, membuat market semua down ataupun turun. Tapi banyak yang memprediksi, dari sebagian pakar yang meyakini bahwa tahun 2026 itu siklus bull baru yang pengadopsian makin luas. Ya kita harus hati-hati, takutnya ke sana nendangnya sampai 50 kali lipat, bisa saja di dalam kripto. Kalau kita lihat juga BTCD-nya masih di atas, artinya harga altcoin di dalam jurang. Dan kita kalau melihat pattern daripada BTCD di benderan jengat, yang artinya trendline bantingan ke bawah dan sudah terjun di bawah trendline, dan tinggal arah ke bawah saja. Tinggal ini tunggu kebijakan-kebijakan Fed. Yang saya dengar dari Trump bocorannya, bulan Mei kalau nggak salah si Powell itu diganti, sudah masa jabatannya sudah habis dan akan dikendalikan Gedung Putih, dan Trump akan memotong besar-besaran. Tadi agendanya, schedule-nya dari Januari sampai akhir tahun ini udah saya sampaikan, udah saya kasih di video yang tadi pagi kan. Itu ada VOMC meeting lagi berkali-kali, dan nanti yang memimpin tidak Powell. Dan ini Powell juga dalam videonya, semalam saya nonton, bahwa inflasi AS menurun 2, sekian persen, kalau enggak 2,8% kalau enggak salah. Semalam nonton videonya si Powell itu. Ini akan membuat pemangkasan suku bunga lagi nanti, dan saya rasa market akan pump tuh menurut saya ya. Sedangkan komunitas terkuat, holder yang meningkat terus, ini kemarin 2 hari aja holdernya naik 12.000 holder untuk 2.000 holder. Yang kemarin 500.000, sekarang udah 512.000 holder. Ke depan kemungkinan sampai 1 juta holder bisa saja. Dulu si saya bahas juga masih di kisaran di bawah 500.000 holder. Tahu-tahu 1 juta lebih holdernya. Ya makanya dalam bermain kripto, di samping kita ujian kesabaran,
ujian finansial, ujian kantong kita, banyak pemain lepret, posisi long squeeze, short squeeze masih berlaku, market maker dananya besar, game dinaikkan turunkan dikocok-kocok, kita sebagai long invest holder jangka panjang, kita mampu nggak bersabar untuk sampai market itu terbang. Dan kita lihat sejarah histori tahun 2020, baik SIBA, Doge, PEP, Cardano dan yang lain-lain, orang tidak akan percaya, bahkan dikatakan orang gila yang mengatakan Doge nanti harganya Rp1.000, karena pada waktu itu harganya masih 20 perak. Ternyata terjadi bukan Rp1.000 lagi, 12.000. Itu terjadi di Doge. SIBA motong 6 koma di belakang koma, memotong 6 nol di belakang koma sampai 7,3 juta %. Itu kalau sudah mau ya, udah mungkin mohon maaf segitu aja. Sebetulnya masih banyak yang akan sampaikan tentang PP ini, tapi karena saya dekat masjid itu udah dikentong, udah tung ya, tuh saya harus ke sana. Saya memang jarang sholat di rumah. Saya memang senangnya di masjid, enak, wudhunya enak, ada AC-nya, adem, ya jamaah sama temennya gitu. Gini-gini juga bukan enggarangan, saya masih punya prinsip untuk ibadah, jangan disangka saya demit ya. Kacau kalian. Mungkin itu aja, ini singkat aja karena sudah kepentok beduk ya. Kita harus ke sana. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak News.